Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam nama Yesus, tolonglah kami, bimbinglah kami. Biarlah pelayanan pemberitaan firman ini oleh anugerah Tuhan dilengkapi dengan hikmat, supaya sama-sama kami memahami firman dan kami akan semakin dilengkapi untuk hidup di dunia ini seperti domba yang diutus ke tengah-tengah serigala. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagian Alkitab yang akan kita renungkan di hari Pentakosta ini, kita membacanya dalam Matius pasal 10 ayat 16 sampai dengan ayat 33. Matius pasal 10 ayat 16 sampai dengan ayat 33. Mari kita membaca ini secara bersama-sama. Kita mulai. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyiksa kamu di rumah ibadahnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan diperlihatkan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian juga seorang ayah akan anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi karena kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada satupun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada satupun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang dikatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, berkatalah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor sendiri, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Tetapi kalau siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Demikian, shalom. Damai di hati. Puji Tuhan. Aku dapat lagi dengan saya Pendeta Gera Bintong STH. Maksudnya kalau ada yang baru tuh yang belum kenal juga, selamat Pak Pendeta. Yang beribadah malam ini jumlahnya memang lebih sedikit dari yang beribadah siang kan, gitu ya. Tapi tidak terlalu beda-beda jauh. Satu hal di awal pembuka ini saya mau katakan bahwa masih di BPU kecamatan lebih banyak. Pada waktu lomba dalam rangka Hafsa WKI, dibanding yang beribadah di gereja, baku tambah tuh siang dan malam, yang tidak dapat kasih kalah tuh di BPU kecamatan dalam rangka lomba Hafsa WKI. Apa dan mengapa?
orang tunggu juga tim penyidik. Kenapa? Karena di BPU fokusnya adalah lomba. Di gereja fokusnya adalah ibadah. Di sini kita mendapati satu fakta yang sangat menantang iman percaya kita bahwa lomba lebih kuat dari ibadah. Amin. Saudara-saudara, itu fakta. Saya tidak menceritakan yang wamano. Ini bukan cerita kongan. Saya tidak mengambil sampel jauh-jauh, tapi di sini saja. Dan penghiburannya adalah kejadian fenomena seperti ini bukan hanya di Ebenezer County, tapi rata-rata di hampir seluruh pelayanan geming yang namanya kegiatan-kegiatan ada lomba-lomba lebih menarik daripada ibadah itu sendiri. Saya tidak mau bilang sama yang baca ini hari, jangan-jangan kurang serigala yang menarik daripada domba. Saya tidak bilang begitu ya, tapi saya hanya bilang jangan-jangan. Tema ibadah kita di minggu ini adalah beritakanlah Injil dengan segala resiko. Pembukaan tadi atau kalimat pengantar itu, saudara-saudara, itu juga saya memberitakan Injil. Resikonya saya bisa saja dimarah oleh orang-orang yang ikut lomba. Kan resiko memberitakan Injil, kan itu loh. Dibenci. Istri saya salah satu ikut lomba. Dia ada ikut lomba. Jangan-jangan lagu kakak Enda, Maria Maria, Maria Maria, Maria Magdalena, Maria Mercedes. Jangan-jangan lagu Maria Maria dan kakak Endra atau Enda? Instruktur ini. Endra atau Enda? Endra, ada ya? Jangan lagu-lagu itu entah kakak Endra versi 1 dan kakak Endra versi 2, Maria Maria itu dia. Jangan lagu-lagu itu zaman now ini sudah lebih menarik didengarkan daripada lagu nyanyikan lagi bagiku. Tuang ngampung ikut dilepang tidur dengan kehidupan. Kemudian itu kadi badangdut, sungguh mulia dan merdu. Pigilah semuanya. Malah kakak Enda nggak anak tidur. Kakak Enda sayang, digerakkan itu variasi. Saya nggak bilang itu kegiatan salah. Saya nggak bilang lomba itu salah. Yang saya mempertanyakan adalah fenomena kontrasnya antara kegiatan itu dan ibadah. Saya harus katakan karena dalam rangka HUT PI dan pendidikan nanti tanggal 12, kita juga ada kegiatan-kegiatan. Saya memberitakan ini mengatakan begini, saudara-saudara, hati-hati kalau hal-hal yang bersifat itu kan bersifat ya hanya sebatas menjalin keakraban, meningkatkan kebersamaan, itu enak, itu baik sekali itu untuk organisasi itu baik ya, karena kalau sudah ada kegiatan-kegiatan organisasi juga itu akan lumpuh dengan sendirinya begitu ya, atau katakanlah parlemen mati setengah dan sebagainya gitu ya, itu baik. Tapi saudara-saudara, dari sudut pandang Injil harus katakan ibadah harus lebih utama. Resiko memang harus diterima sebagai pemberita Injil. Markus dan Injil Lukas tentang pemutusan ini tidak dilanjutkan dengan seperti tercatat dalam ayat 16 sampai dengan ayat 33. Jadi kita lihat paralelnya
kisah Yohanes Pembaptis lah, dilanjutkan dengan kisah Yesus mengajar di beberapa tempat. Nah, kemudian kita dapat melihat bahwa pengutusan 12 murid ini memang mereka tidak ditulis juga dalam Injil Matius pasal 10, tapi dalam Lukas 18 kita akan menemukan bahwa betul-betul, saya catat di sini, kembalinya rasul-rasul itu dicatat dalam Markus 6 ayat 30 dan Lukas 9 ayat 10. Di Matius tidak ditulis, dalam pergi banyak yang tulis, tapi di Lukas dan Markus ditulis, pergi dan pulang ditulis. Ya. Nah, maksudnya begini, saya melacak itu, saya cari perbandingan itu supaya mendapati kenapa ada sebuah pesan, ada sebuah ada ucapan Yesus yang menuju kepada penganiayaan, penderitaan yang berat dan lain-lain. Sedangkan di dalam pengutusan pertama ini, saya boleh katakan begitu, ketika murid mereka memberitakan Injil itu, mereka menurut Markus dan Lukas mereka kembali dalam keadaan sama. Ya, sehingga ini penting, saudara. Saya harus menjelaskan ini secara ekspositoris, saya harus menjelaskan ini penting supaya tidak tersesat pemahaman kita tentang struktur pasal itu, kemudian bangunan penganiayaan tentang kebencian ini hanya kepada 12 murid. Setelah saya perhatikan yang Markus dan Lukas, ternyata ini adalah bagian yang tercatat di dalam Matius pasal 24, Lukas pasal 12, Markus pasal 13, dan Lukas pasal 21. Yang mana ayat 16 sampai ayat 30, ayat 16 sampai dengan ayat 33 ini adalah bagian yang seharusnya bicara tentang akhir zaman. Nah, kalau bicara akhir zaman berarti bukan hanya para murid, tapi semua orang percaya akan menghadapi resiko yang sama ini ketika bicara tentang pemberitaan Injil. Ketika bicara tentang damai Yesus diperhadapkan atau dikonfrontasikan dengan dunia, akan mengalami apa yang tertulis dalam Matius pasal 10 ayat 16 sampai ayat 33. Tapi di sini kita sudah mendapatkan titik jelas tentang kedudukan perikop ini, ya. Itu sudah. Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Ya, kenapa domba? Mengapa bukan singa? Kenapa Yesus tidak mengutus kita seperti singa? Sudah tahu domba ini adalah binatang yang lemah, kenapa dijadikan sebagai analogi untuk kita diutus? Bukankah kita berpikir, kenapa kita tidak diperlengkapi, dipersiapkan seperti singa? Katakanlah singa Israel. Seperti Daud, kita diutus untuk mengalahkan Goliat. Kenapa dengan analogi domba ini sekaligus juga menunjuk peran dan tanggung jawab dan kebergantungan domba itu kepada gembala, bahwa domba tidak berdaya tanpa gembala, dan bahwa domba dijamin keselamatannya karena gembala. Dan gembala kita adalah siapa? Gembala orang percaya siapa? Tuhan Yesus. Dia sendiri mengatakan bahwa akulah gembala yang baik, yang mengenal domba-dombanya, yang mencari dombanya, kalaupun cuma satu yang terhilang dari 100, tetap dia cari itu satu. Ya, gembala yang peduli, gembala yang
maka engkau kuat oleh karena kasih karunia. Ada ayat yang mengatakan, justru dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Orang yang merasa diri kuat, hebat, hamba Tuhan yang merasa diri kuat, hebat, jatuh karena kesombongannya. Karena kekuatan itulah dia menjadi lemah. Karena kekuatannya telah menggeser kekuatan Tuhan yang seharusnya bekerja di dalam tubuhnya. Itulah domba, saudara. Saya melihat seperti itu. Nah, di dalam Matius pasal 10 ini, saudara, kita lihat peran-peran yang muncul di situ. Pertama, Yesus tentu sebagai pengutus. Yang kedua, murid-murid. Yang kita pahami itu juga adalah kita, karena saya sudah menjelaskan struktur tadi secara sistematik itu. Saya memahami seperti itu. Kita juga adalah domba. Kemudian peran yang ketiga yang muncul itu adalah ada berapa di sana, saudara-saudara? Pertama, orang-orang. Yang saya pahami begini, orang-orang ini kalau sudah baca baik-baik itu tidak jelaskan siapa, tapi disebut orang-orang. Saya pahami begini, orang-orang itu adalah bisa saja mereka pengkhianat, bisa saja mereka penipu, bisa saja mereka provokator. Tidak menunjuk apakah ini satu jemaat, di satu jemaat atau di luar jemaat. Karena ini disebut orang-orang. Berarti bisa saja yang pengkhianat itu, yang penipu, yang provokator, yang menyerahkan kamu kata firman Tuhan, bisa saja ada di antara orang-orang yang dipercaya. Siapakah contoh paling praktis yang terkemuka dalam kitab Injil itu siapa? Siapa orang paling dekat yang akhirnya menjadi pengkhianat? Yang ayat ini Yesus sedang menuju kepada orang itu dalam penafsiran saya. Itulah contoh yang paling jelas bahwa berhati-hatilah, ada orang-orang yang di dalam lingkaranmu yang akan menyerahkan kamu. Orang-orang itu termasuk salah satunya adalah Yudas Iskariot. Selanjutnya majelis agama. Siapa majelis agama? Tolong tidak usah lihat jauh-jauh di tradisi Yahudi. Karena sekali lagi saya katakan konteks teks ini sudah menuju kepada akhir zaman. Berarti menuju kepada gereja semua di akhir zaman. Kita semua. Siapa majelis agama? Saya, penatua, diaken, guru. Kalau para pelayan khusus majelis jemaat ini yang dimaksudkan sebagai mereka adalah serigala-serigala. Mari kita bertanya pada diri sendiri, saya domba atau saya serigala? Mari kita bertanya dan memandang sekitar kita sesama pelayan. Siapakah domba di antara teman-teman pelayan kita? Siapakah serigala? Tapi ini pertama, domba sudah saya jelaskan tadi. Domba itu saya tambahkan, domba itu bukan pemangsa. Apa? Bukan pemangsa. Domba itu makan daging atau rumput? Rumput. Kalau domba makan daging berarti oke, domba itu makan rumput, bukan pemangsa. Sifatnya tidak pemangsa, tidak menerkam, gitu ya. Artinya saya langsung saja begini. Berarti orang percaya tidak dikehendaki untuk saling memangsa. Orang percaya yang memberitakan Injil tidak dikehendaki saling membinasakan. Kalaupun kita berjumpa lawan, kalaupun kita ditantang dalam pelayanan, entah dari luar seperti kata firman, karena ada penguasa-penguasa, ada raja-raja, entah dari dalam di kalangan majelis agama sendiri, para pelayan sendiri, entah dari keluarga, seorang yang memberitakan Injil tidak boleh melawan dengan cara benturan fisik yang bisa mengakibatkan salah satunya terluka secara fisik. Karena domba tidak melukai. Betul? Kalau ada pelayan yang melukai sesama pelayan, kalau ada pelayan yang menerkam pelayan lain, karena dia sudah terlalu bagus ke pelayanan, diterkamlah dia supaya cepat-cepat dia minggat dari sini. Gitu. Contoh misalnya, ini satu ini mesti saya geser dia. Berarti orang yang menggeser itu bukan lagi domba, tapi serigala. Puji Tuhan. Cuma bilang sama-sama serigala, gitu. Karena dia menerkam pada sesama pelayan. Bisa saja ada sesama pendeta saling menerkam. Karena apa? Takut jabatannya digeser, takut kedudukannya diambil. Tapi tidak semua pendeta, saya bilang bisa saja ada yang begitu. Ya, sifatnya tidak lagi seperti domba, tapi sudah menjadi serigala. Kita lihat sekarang serigala sudah ada kaitannya. Serigala itu kuat.
buas. langsung bilang, bos, angkong ini serigala tuh domba. Dok, amat Tuhan kok buas gitu. Serigala ini cepat, suka menyergap secara diam-diam dan berkelompok. Karena serigala itu licik, suka menyergap, sulit dijinakkan karena serigala itu sulit ditaklukkan. Kalau ada pelayan Tuhan sulit ditaklukkan, apa sih yang sulit ditaklukkan? Kalau kita ambil seperti serigala, kita tentu bukan baiknya. Kalau kesombongannya sulit ditaklukkan, keangkuhannya sulit ditaklukkan, arogansinya sulit ditaklukkan, berarti bukan domba melainkan adakah itu? Bapak-bapak, ini Hafsah PKB, ibu-ibu terkira membandingkan di rumah. Kalau ada bapak-bapak sulit ditaklukkan, Pak Sekretaris, minta maaf ya, tolong sesama kaum bapak ini. Kalau ada bapak-bapak sulit ditaklukkan, berarti bapak-bapak itu adalah ibu-ibu yang bilang, bukan pendeta yang bilang. Kalau bapak, kalau suami ibu-ibu di rumah suka menerkam ibu, berarti bapaknya serigala. Seharusnya bapaknya membelai, bukan menerkam. Kalau bapaknya suka menempeleng, berarti bukan domba, karena domba tidak menerkam. Gitu kan? Bapak-bapak orang semua itu harus sendiri. Hei, ibu-ibu mana kira ibu ini lolos? Ibu-ibu mana yang susah ditaklukkan oleh bapak-bapaknya? Apa yang paling susah ditaklukkan bapak-bapak terhadap ibu-ibunya? Apa? Mulut ibu-ibu itu sulit ditaklukkan. DP papa bilang berarti suka banyak yang jujur. DP mam, DP naik, DP kecil, DP keluar, DP jurus lidah, 7 lidah. Ibu-ibu, kalau sulit ditaklukkan seperti itu, berarti ibu-ibu itu juga adalah bapak-bapak yang jawab. Aku balas orang satu sama. Aduh, anak-anak muda sama, anak muda juga. Di rumah ada juga anak muda sulit ditaklukkan oleh orang tuanya, sulit sekali ditaklukkan. Yo, betul enggak? Disuruh tidak mau, atau anak-anak yang masih suruh tidur melawak, suruh berhenti cuma yang HP, dia bahasa bunyi, pura-pura batu yang selimut, HP di dalam menyala, kira ada antara itu terang. Kemudian buka pintu, setidur. Dia mau tutup pintu, dia langsung lanjut main. Oh, memang sulit ditaklukkan. Hati-hati anak-anak muda, anak-anak semuanya, hati-hati. Kalau dari muda kamu sudah serigala, saya kurang tahu. saya kurang tahu. Sekali lagi, kalau dari mudanya sudah seperti serigala, takutnya besar kemari, sudah bukan lagi serigala. Serigala apa yang paling ditakutkan? Serigala berbulu. Kalau dari masa masing-masing muda-muda sama dengan serigala, takut besarnya nanti menjadi serigala berbulu domba. Itulah kadang-kadang banyak cewek-cewek jadi korban karena dia mendapatkan cowok bukan lagi serigala, tapi serigala berbulu domba. Waktu Batona cuma tersombong di keripik, cuma saya mati kali aku busuk-busuk ini serta kawin kemarin. Oh Tuhan tolong, terus kemarin batu fondasi dia bilang nanti mana? Berarti waktu pacaran dia adalah serigala berbulu domba. Tolong semua yang bilang, karena tolong semua ada kamu. Artinya saya juga mengalami. Kita sudah berkata dalam Tuhan. Itu terakhirnya. Saya lanjut. Ular. Kenapa Yesus mengambil ular sebagai salah satu kecantikan yang harus kita pelajari? Kenapa ular?
Yesus sempat marah. Akhirnya kita orang Farisi disebut sebagai keturunan ular. Lalu pada khotbah, akan dia makan tuh. Tuh ular sabar, dia ada jangan kasih keluar. Nanti kasih keluar kalau semua makan. Sementara khotbah jangan dulu. Sebab kita ditekan. Kalau sementara khotbah dia langsung lihat makan. Apalagi kalau ular sabar, biar tadi udah sementara khotbah, biar lagi semangat sekali. Belum ada itu tadi, tuh ular tuh di sini. Dia kesedap banyak maksudnya, gitu ya. Kenapa ular? Kita lihat sedikit ya tentang ular. Ular dalam bahasa Ibrani nahas, yang dalam bahasa Inggris diterjemahkan atau disebut shining one. Itu bandingkan dengan 2 Korintus pasal 11 ayat 14. Sebab iblis pun menyamar seperti malaikat terang, yang dalam bahasa Inggris disebut an angel of light, gitu ya. Pada umumnya ular memang sudah saya jelaskan tadi, tapi mari kita lihat kecerdikan ular. Ini saya jumpai dalam salah satu tulisan. Disebut begini, kecerdikan ular yang dipelajari, dan Yesus adalah Allah pencipta. Orang sudah dalam fase ketuhanan Roh Kudus, maka Bapa, Anak, dan Roh Kudus kita pahami sebagai Tritunggal yang esa. Berarti Yesus Anak adalah juga pencipta. Yesus adalah pencipta, termasuk ular, berarti ular adalah ciptaan. Yesus melihat ular sebagai ciptaan, bukan sebagai kategori yang buruk. Karena itu ular sebagai ciptaan ternyata dia memiliki kelebihan-kelebihan tersendiri. Pertama, ular mampu hidup tanpa bergantung pada siapapun. Ahli menggunakan kekuatan dari dalam. Ular adalah satu binatang yang paling terkenal karena racunnya di dalam tubuh itu banyak. Masalah saya tidak mau sadis, dan hampir semua ular berbisa. Dan mereka mampu menggunakan itu dengan cara yang luar biasa. Itu kecerdikan ular. Ahli memberdayakan kuasa mulut atau sensor mendeteksi lawan atau kawan. Gitu. Saya langsung begini sudah. Artinya ketika kita lihat kecerdikan ular, berarti orang percaya yang diutus itu harus secerdik ular. Dalam hal apa? Pertama, dia harus bisa hidup tanpa bergantung kepada siapapun. Secara manusia. Kalau bicara keahlian berarti kita harus mampu menggunakan kuasa dari dalam. Itu saya sudah singgung di awal. Jangan jadi pelayan hamba Tuhan, orang-orang percaya yang diutus yang hanya menggunakan kuasa yang dari luar. Apa itu? Kadang-kadang saudara-saudara, ini saya katakan memang mungkin belum semua. Kadang-kadang pelayanan itu kemajuannya, geraknya, tujuannya seakan-akan kurang diukur dari doi rupiah. Sehingga seluruh strategi pelayanan tujuannya untuk mendapatkan uang. Padahal uang itu didapat memang karena pelayanan, tapi bukan tujuan pelayanan tidak diadakan untuk mendapatkan uang. Tapi karena pelayanan kita mendapatkan uang untuk gereja lebih maju. Maksudnya begini, jangan diputar konsepnya. Sebab kalau diputar konsepnya berarti kita tidak secerdik ular lagi. Kita tidak menggunakan kekuatan dari dalam, tapi sudah menggunakan kekuatan eksternal terlalu banyak. Dan akibat menggunakan kekuatan eksternal terlalu banyak, kita tidak akan kuat lagi, tidak akan mampu lagi, begitu. Tidak akan mampu lagi. Kita tidak bisa menggunakan dari dalam. Padahal gereja itu memiliki kekuatan dari dalam. Apa itu? Roh Kudus yang sudah dicurahkan. Gereja harus menggunakan kekuatan Roh Kudus sendiri. Hamba Tuhan harus kuat, harus mampu, harus belajar, harus menggunakan kekuatan Roh Kudus dalam pelayanan. Bukan cuma pakai strategi memang penting. Bukan cuma pakai strategi jaringan, strategi bisnis, strategi manajemen. Sekarang kok hamba Tuhan kurang lawan-lawan untuk manajer perusahaan. Itu baik, tapi sebenarnya kelihatan keambaan yang bergantung kepada Tuhan. Kurang bawa tempel ke manusia, kurang bawa tempel ke penguasa-penguasa. Padahal orang tahu firman bilang satu hari nanti suatu penguasa temu aniaya perkara. Maka gereja jangan sampai gereja begitu. Jangan sampai gereja kurang bawa tempel ke penguasa, kurang cari perlindungan dan sokongan dari dunia. Tidak memberdayakan secara maksimal kekuatan dari dalam yang Tuhan percayakan kepada gereja. Karena itu gereja tidak diberkati. Dia lupa bahwa pelayanan milik Tuhan, kita diutus karena Tuhan. Tuhan adalah gembala yang pasti pelihara, tapi selama menggunakan kekuatan yang bertentangan dengan Tuhan, maka gereja tidak akan berkati.
dan lain sebagainya. Sebenarnya banyak sini saya sudah catat tentang kecerdikan benar. Cerdik dalam Matius pasal 10 ayat 16 diterjemahkan dari kata chronimos, yang berarti wise, intelijen, dan prudent, bijaksana, cerdas, dan melihat jauh ke depan. Sekali lagi, chronimos berarti wise, intelijen, dan prudent, yang adalah bijaksana, cerdas, melihat jauh ke depan. Kita bandingkan dengan kamus besar bahasa Indonesia. Cerdik itu diartikan mampu membaca dan mengerti situasi, mampu memberikan solusi, banyak akal, dan licik atau licin. Apa kalau kita melihat teks, perbandingannya cukup jauh pengertian tentang kecerdikan dari teks dengan kamus besar bahasa Indonesia. Karena dari teks ternyata cerdik itu bukan hanya pada hal yang bersifat kasuistik, bukan hanya pada waktu dan tempat tertentu, tapi cerdik dalam pengertian teks berarti seseorang atau orang percaya itu harus mampu melihat jauh ke depan. Kecerdikannya digunakan untuk mengukur atau kalau bahasa ular mendeteksi sampai jauh ke depan, sehingga perkataan, perbuatannya harus selalu diukur sebab akibatnya, dampaknya jangka panjang. Mau jadi apa tuh gereja kalau sekarang kita bikin begini? Mau jadi apa tuh gereja kalau bikin keputusan A? Mau jadi apa tuh gereja kalau melahirkan atau melakukan tindakan-tindakan ini dan seterusnya sampai kepada keluarga? Mau jadi apa tuh keluarga kalau sebagai bapak dia mengambil keputusan ini? Mau jadi apa tuh keluarga kalau sebagai ibu dia memilih keputusan itu? Maka jadilah cerdik seperti ular, maksudnya itu untuk mampu melihat jauh ke depan, untuk berpikir jauh ke depan. Cerdiklah bukan hanya untuk terhindar dari masalah ini, tapi cerdiklah untuk tertolong sampai di masa yang akan datang. Itu kecerdikan itu. Yang paling terakhir, kalau sudah merpati. Kata cerdik, merpati semua sudah tahu, dia tulus, dia tidak punya empedu, artinya tidak ada tempat untuk menyimpan racun, karena itu dia murni. Itu dalam kamus bahasa Indonesia juga diartikan murni, ya. Makanya diambil simbol tulus. Juga dalam bahasa Yunani-nya akeraios juga diterjemahkan sebagai tidak bercampur, murni, tidak bersalah, polos, dan sederhana. Kita bisa membandingkan itu dalam kehidupan sehari-hari kalau bisa lihat merpati seperti apa. Nah, karena itu saudara-saudara, kecerdikan ini penutup khotbah. Kecerdikan bicara tentang cara dan metode, cara atau metode. Sementara ketulusan bicara tentang tujuan. Orang Kristen, para pemberita Injil, kita semua, apalagi para pelayan hamba Tuhan, dalam kecerdikan kita harus ada ketulusan. Apapun yang kita lakukan, program dan strategi pelayanan apapun ini kalau bisa kita harus disertai dengan ketulusan. Sebab kalau tidak disertai dengan ketulusan, maka bisa saja motivasi dari program itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Hamba Tuhan yang melaksanakan tugas pelayanan dengan kecerdikan tanpa ketulusan, artinya tidak punya motivasi yang murni, tidak punya motivasi yang bersih, tidak punya motivasi yang tidak bersalah, maka hamba Tuhan itu pun termasuk pendeta bisa saja terjebak pada hal-hal yang hanya mengejar kepentingan diri sendiri. Seorang hamba Tuhan yang menata pelayanan kelihatannya baik, tapi hati-hati kalau yang ditata, yang diatur itu hanya supaya dia aman di jemaat, tapi tidak menyenangkan hati Tuhan, tidak membawa perubahan terhadap jemaat, tidak mendewasakan iman jemaat, hanya mengurung jemaat dalam fantasi-fantasi, imajinasi-imajinasi, kesenangan-kesenangan seperti dalam ayat bilang, dongeng filsafat saja. Pokoknya jemaat senang, pokoknya jemaat terhibur. Maka hati-hati, hamba Tuhan itu motivasinya sudah bukan menyenangkan hati Tuhan, tapi sudah motivasinya untuk mengamankan jabatannya di jemaat. Sudah tujuannya mengamankan kantong-kantong pribadinya di jemaat. Saya pendeta, saya mengatakan itu juga untuk saya, supaya teman-teman pendeta tidak tersinggung, karena ini juga untuk saya. Ya, ada banyak contoh, ada banyak kasus saudara-saudara. Sebab apa saudara-saudara? Kecerdikan itu berpusat pada akal, ketulusan itu berpusat pada hati.
tapi tujuannya untuk menjatuhkan seseorang. Kelihatannya hebat dalam pendekatan, tapi tujuannya untuk memprovokasi orang lain. Untung di Kombi tidak jadi begitu waktu pemilihan hukum Tuhan. Berarti orang Kombi banyak yang cerdas, cerdik, dan tulus. Sebab kalau hanya cerdik, dia jalan ke sana kemari, tujuannya mengadu domba. Karena kelicikan itu sangat berbahaya. Sebaliknya, ketulusan tanpa kecerdikan bisa berakibat kepada kebodohan. Terlalu banyak orang tulus yang dibodohi. Bahkan hati-hati para pendeta, saya termasuk di dalam hati-hati kalau semua kena Tuhan dia. Hati-hati dalam pelayanan gereja. Hati-hati. Ada banyak jemaat yang sedemikian tulus, apapun yang gereja minta disiapkan itu 100%. Kita kalau bilang ini sama menangis. Ada banyak janda-janda yang rela memberi persembahan lebih besar dari orang-orang yang kaya, bahkan memberi semua orang kasih kadang-kadang. Sobat kasih doi diundang kerja bakti, janda pun kerja bakti, duda pun kerja bakti. Orang Kopi jago sekali kalau kerja bakti, luar biasa, dia cuma jempol. Karena itu saya bilang, berarti orang Kopi banyak orang tulus. Tapi saya akan katakan dan ingatkan, hai jemaatku yang saya kasih, carilah jemaat yang tulus dan cerdik. Kalau tidak, ya, dan ini yang peringatan bagi para anggota, jangan memanfaatkan ketulusan jemaat karena mereka tidak cerdik. Oh, setelah banyak dapat dengan cerita sampai sini, bilang hamba Tuhan ini begitu, hamba Tuhan ini begitu, dan segala macam. Tujuannya untuk menggiring jemaat, pakai alasan-alasan dan alibi yang lain. Pada tujuannya supaya apa? Supaya dia aman, supaya fasilitas nyaman, supaya dia agak ekstrim kalau kita bilang, ya keras, jangan ada tersinggung sebagai sama Tuhan. Hanya untuk mengamankan gaji, tunjangan, dan fasilitas tambahan, sehingga memanfaatkan ketulusan jemaat. Sering berkunjung ke jemaat, motivasinya tidak tulus, bukan untuk mendewasakan dan mengajak jemaat untuk beribadah, tapi mengunjungi jemaat untuk mendapatkan simpati jemaat, menggugah hati jemaat, supaya sang hamba Tuhan itu terus diperhatikan kehidupannya. Bukan hamba Tuhan bertujuan untuk memperhatikan kehidupan jemaat, tapi mengharapkan jemaat memperhatikan kehidupan mereka. Itu tidak salah. Tapi kalau itu dimanfaatkan, ini dosa bagi seorang hamba Tuhan, bagi seorang pelayan, memanfaatkan ketulusan jemaat. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebagai pelayan, sebagai hamba Tuhan, sebagai kita semua, apapun resikonya, kita harus tetap memberitakan Injil. Dan dalam memberitakan Injil kita harus cerdik dan tulus. Cerdik supaya terhindar dari bahaya, tulus supaya pelayanan kita diberkati oleh Tuhan Allah. Resiko-resiko pelayanan itu dicatat dalam bagian-bagian Alkitab kita. Saya akan ulas lagi. Ayat 17, ayat 18, ayat 21, ayat 22. Tapi ingatlah, wahai para pemberita Injil, wahai kita semua, sekalipun ada resiko, ayat-ayat firman Tuhan memberikan penguatan, penghiburan, dan pertolongan. Ayat 19, ayat 20, ayat 24, ayat 25, ayat 26, ayat 28, 29, 30, 31. Itu adalah penguatan, penghiburan, dan janji pertolongan dari Tuhan bagi yang memberitakan Injil ketika diperhadapkan dengan kesulitan, tantangan, ya, ketika kecerdasan, kecerdikan kita tidak berguna lagi, tetap ada pertolongan dari Tuhan Allah. Ayat 27, apa dan bagaimana memberitakan Injil. Ayat 20, ayat 32 dan 33, wahai saudara-saudara kita semua, wahai para pemberita Injil, wahai semua orang percaya, jangan jadi pengecut dalam pemberitaan Injil. Ya, ketika diperhadapkan dengan situasi dan tantangan yang buruk, sudah menolak pengakuan akan Tuhan, tidak mau lagi memberitakan Injil secara benar, itu namanya pengecut, dan konsekuensinya adalah lihat sendiri dalam ayat 32 dan 33.